Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anamed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita berjumpa bukan untuk membahas tentang sebuah materi atau pembahasan tentang soal, tapi hari ini yang kita kupas adalah sebuah aplikasi yang memang sengaja saya buat awalnya adalah untuk mempermudah pekerjaan saya sebagai seorang guru. Namun ini juga bisa digunakan untuk guru atau mapel lainnya. Jadi aplikasi ini saya berikan secara gratis. Aplikasi ini terdapat di blog saya. Jadi pertama Bapak Ibu harus mengunjungi blog saya, yaitu Bapak Ibu bisa mengetikkan langsung di sini di kotak pencarian. Klik saja, ketikkan saja adalah Mr. kemudian Nanang Med. Nah, nanti di kolom pencarian pasti ada nama saya, insya Allah ada ya. Jadi sudah bisa terdeteksi langsung, atau ke alamat mrnanangmed.blogspot.com. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengetikkan di search di sini Sikaso. Nah, jadi aplikasi yang kita bahas kali ini adalah Sikaso. Oke. Ketika sudah diklik, maka akan muncul, nah ini tulisannya Sikaso. Sikaso kita buka. Apa itu Sikaso? Sikaso adalah aplikasi untuk membuat kisi-kisi, kartu soal, dan bukti jawaban dalam waktu yang bersamaan. Jadi Bapak Ibu nanti hanya mengetikkan di data file, yaitu di sini datanya. Nah, ini data filenya adalah berupa database. Nah, jadi kita menuliskannya di sini. Jadi pertama itu adalah kalau dilihat tampilannya seperti ini Bapak Ibu, ada database, ada kisi-kisi soal, kemudian ada kartu soal, kemudian ada naskah soal, kemudian yang terakhir adalah kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu hanya mengetikkan di bagian database. Kita coba download satu-satu. Yang pertama downloadnya adalah database Bapak Ibu. Nah, ini database sini. Ketika kita coba arahkan kursor ke tulisan database, maka akan berubah jadi WRA. Kemudian kita klik. Nah, tunggu sampai previewnya full. Nah, oke. Mulai ada tampilannya. Nah, ketika sudah full seperti ini, nggak masalah nih, gambarnya turun dan sebagainya. Ini langsung di-download. Ketika sudah, maka akan terdownload di bagian bawahnya. Kemudian Bapak Ibu bisa mendownload bentuk yang lainnya lagi, yaitu kisi-kisi soal. Oke, dengan cara yang sama kita klik downloadnya, kemudian terdownload di bagian bawah. Kemudian kita pindahkan, turunkan kursornya, kita menuju ke kartu soal. Dari kartu soal kita download juga, tunggu sampai preview lebih full ya. Nah, oke. Kemudian diklik. Kemudian kita cari lagi, berikutnya adalah naskah soal. Oke, naskah soal. Kita preview secara full dulu. Sudah selesai. Oke, kita download. Kemudian yang terakhir adalah kunci jawaban. Ya. Kunci jawaban juga sama perlakuannya. Preview secara full dulu. Ketika sudah selesai, maka Bapak Ibu tinggal download. Oke, sudah selesai. Oke. Nah, jika sudah selesai semua terdownload, Bapak Ibu bisa meninggalkan blog saya. Kemudian kita coba beralih ke hasil downloadan. Biasanya hasil downloadan itu di folder download. Nah, ada di C ya, biasanya di C download, maka ini tampilannya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita coba buat satu folder baru. Kita buat satu folder mereka, misalkan namanya Sikaso. Nah, saya tuliskan Sikaso. Oke, kemudian bebas ya namanya Bapak Ibu ya. Ini saya masukkan ke dalam satu file ini. Oke, sudah. Nah, artinya kita sudah punya satu aplikasi di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian saran saya setelah Bapak Ibu sudah membuat seperti ini adalah
langkah berikutnya Bapak Ibu cek dulu. Pertama dicek apakah berfungsi dengan baik. Nanti pertama kali Bapak Ibu akan muncul peringatan Protect View. Nah, ini merupakan Protect View dari Microsoft Office keluaran dari 2003 ke atas ya. Jadi dimulai dari 2007 sampai dengan sekarang, maka dia akan ada Protect View. Tujuannya adalah untuk meminimalisir konten virus dari asal dari internet. Maka harus ada kita menekan enable editing. Nah, jadi seperti ini. Nah, ada beberapa juga yang kalau aplikasi ini agak crash ketika Bapak Ibu Microsoft Office-nya itu belum divalidasi, dalam arti mungkin masa aktifnya sudah habis, jadi harus diaktifkan. Nah, itu juga kadang-kadang bisa crash. Jadi diusahakan Microsoft Office-nya itu dalam keadaan sudah teraktivasi. Oke. Nah, di sini data ini terdiri dari ada nomor yang sudah saya buat, nomornya itu 1 sampai dengan nomor 40. Artinya Bapak Ibu bisa membuat 1 sampai dengan 40 soal. Dan kalau maupun ditambahkan, Bapak Ibu tinggal menambahkan saja pada bagian bawahnya. Biasanya cara menambahkannya sangat mudah sekali. Kalau misalkan Bapak Ibu mengarahkan kursor kepada bagian bawah, di bagian bawah sini ya, nih saya kursornya saya taruh di bagian bawah, mau di mana saja. Nanti begitu tanda panah ini kita klik di sini, nah ini ada muncul tanda plus. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik ini, maka dia akan bertambah sendiri. Nah, Bapak Ibu tinggal mengetikkan 1 dan sebagainya. Oke, karena ini 40 soal saja sudah cukup ya, sudah dirasa cukup, maka saya fokus ke 40 soal. Oke. Nah, di sini ada beberapa bagian yang sudah tidak digunakan. Nah, yang tidak digunakan ini contohnya adalah IPK, indeks ya dari pembelajar ini. Ya, IPK-nya ini sudah tidak digunakan, maka Bapak Ibu cukup mengklik ke bawah. Jadi kursornya pada bagian atas akan ada tanda panah. Nah, ini tanda panah belum ya. Nah, begitu ke bawah lagi ada tanda panah warna hitam. Kemudian kita klik ke bawah, lalu kita hapus. Nah, jadi kita hapus dengan cara klik kanan, kemudian pilih delete column. Nah, oke, akan hilang. Jangan lupa setelahnya biasakan men-save, Ctrl save. Jadi biasakan Ctrl S. Nah, jadi biasanya Ctrl plus S. Maka akan tersave. Di sini akan ada indikator soal, level kognitifnya, kemudian nomor soal, butir soal, kemudian ada optionnya. Ini adalah option untuk kelas level SMA ya Bapak Ibu. Jadi ini sampai E. Bagaimana kalau yang untuk level saya mengampu mata pelajaran di SMP hanya sampai D ya, seperti biasa, maka ini harus diblok seperti tadi sampai tanda panah, kemudian dihapus ya. Jadi bisa demikian. Kemudian kuncinya, nah ada bagian kunci. Kemudian untuk skor tentu Bapak Ibu sudah paham sendiri ya. Kalau misalkan 20 soal, misalkan satu soal skornya 5, jadi tinggal mengganti saja. Ini semua serba manual penulisannya, mengetiknya. Nah, kemudian soalnya ini akan termasuk apa? Jadi alasan termasuk host, alasan termasuk load, jadi apakah soal ini termasuk soal? Nah, jadi alasan termasuk apa? Jadi ini bisa ditulis. Ini nggak perlu. Ini mau alasan termasuk apanya bisa ditulis, dihapus juga nggak masalah Bapak Ibu. Misalkan alasan soal, jadi atau keterangan, Bapak Ibu bisa tulis di sini keterangan juga boleh. Nah, misalkan saya ganti keterangan bentuk soal, misalkan keterangan. Nah, jadi keterangan bentuk soalnya. Jadi apa? Oke. Kemudian apakah terpilihnya sebagai, misalkan saya pilihnya adalah hot dalam satu soal ya. Nah, oke. Jadi sudah. Kemudian untuk gambar. Nah, untuk gambar ini saya sudah sertakan satu gambar. Kalau klik di sini nanti semuanya ada tanda. Nah, ini bisa dipindah-pindah, berarti gambarnya belum digabung-gabung ya.
Jadi Bapak Ibu harus mengekliknya adalah ketika gambarnya itu bentuknya satu paket seperti ini. Nah, gambar ini bisa Bapak Ibu ganti. Nah, Bapak Ibu ganti, misalkan ini saya hapus atau sebelumnya tidak ada, Bapak Ibu cukup mengklikkan insert, terus picture, terus this device. Bapak Ibu tinggal mencari gambarnya ada di mana. Apakah kalau seperti device kan di sini ya Bapak Ibu, apakah ada di local disk D, E, F, atau Bapak Ibu punya flash disk maka ada di local disk di F. Kalau saya kan sampai H ya, maka bisa. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu C, D, atau sampai E saja dan sebagainya. Oke, itu Bapak Ibu bisa. Nah, kemudian ini sudah diketik, kemudian jangan lupa Ctrl Shift, biasakan selalu menggunakan Ctrl plus S. Kemudian ini saya close. Kenapa harus di close? Agar tidak terjadi crash. Nah, kemudian ini kita buka untuk yang kisi-kisi soalnya. Nah, muncul kisi-kisi soalnya Bapak Ibu seperti ini. Biasanya terjadinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu, nah ini ada enable editing lagi. Begitu kita klik, nah ini ada muncul seperti ini. Ya. Terus kita yes. Nah, terus kita cari find source-nya. Nah, kemudian find source-nya itu ada di mana? Nah, tadi kan kita di download ya. Pada bagian download kita ada di foldernya, folder Sikaso. Cari Sikaso. Nah, ini dia. Kemudian pilih data, kemudian open. Nah, ternyata seperti ini lagi. Kalaupun kejadiannya diulang lagi, ini saya ulang lagi. Kemudian saya pilih download, kemudian saya pilih Sikaso seperti ini, kemudian saya data lagi. Nah, akan jadi seperti ini terus. Nah, ini solusinya bagaimana? Nah, solusinya ada beberapa macam. Salah satunya adalah misalkan option, kemudian kita coba pilih yang mana nih, pilih yang remove data, maka dia akan berubah. Bukan kisi-kisi doc lagi, tapi dia ada berbentuk word yang baru. Tapi kalau kita pilih remove all merge info, nah seperti ini, maka dia akan datanya akan muncul. Tapi Bapak Ibu harus selalu mengulang menggunakan select recipe, kemudian use existing list. Tapi ini setelah menu bar mailingnya Bapak Ibu klik ya, kemudian Bapak Ibu pilih download, kemudian Bapak Ibu cari yang ada di mana, di Sikaso, kemudian pilih data, kemudian open. Nah, dia akan terbuka nih semua datanya nih. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung preview seperti biasa. Loh, ini kok ada yang ini? Ada yang seperti ini biasa kejadiannya. Nah, tadi kan pada bagian data IPK-nya sudah dihapus. Nah, ini sekarang masih ada, makanya dia akan muncul seperti ini. Makanya sebelum Bapak Ibu melakukan pembukaan kisi-kisi soal tadi, ini pada bagian IPK-nya atau sebelum ini biasanya nanti dihapus pada bagian IPK-nya. Tapi ini nggak masalah, Bapak Ibu klik saja oke. Karena ini ada 40 soal, maka Bapak Ibu mengkliknya sebanyak 40. Kita klik sebanyak 40 kali. Terus sampai 40 kali. Kita udah sampai berapa nih kliknya nih? Tuh, kedip-kedipnya. Nah, baru 27. Kita klik lagi. Oke, ini sudah ke berapa? Wow, sudah kelebihan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu. Kemudian ini klik yang di sini, bikin kursornya. Kemudian diklik. Nah, setelah dapat, Bapak Ibu jangan lupa delete kolom. Nah, hilang kan? Nah, oke. Kemudian jangan lupa juga Ctrl Save. Nah, ini previewnya kita kembalikan lagi. Nah, seperti ini. Kembali lagi. Kalau di preview lagi, preview resultnya muncul lagi. Oke, coba kita keluar. Nah, jadinya seperti ini. Apakah di save atau tidak? Nah, save ya. Nah, misalnya kita save. Nah, coba kita buka lagi. Nah, kalau kita buka lagi, kemudian ternyata muncul seperti ini. Biasa kalau untuk mailing list ya, kita pilih yes. Nah, tapi kita pilih find data lagi. Nah, kalau misalkan kejadian ini, pasti kejadian ini seperti ini berulang-ulang lagi. Kita coba pilih Sikaso ya, kemudian pasti data ya yang diambil, terus open.
Nah, ini pasti selalu muncul seperti ini. Nah, kalau kasusnya sebagai ini bagaimana? Nah, kita coba keluar dulu. Nah, kemudian setelah kita keluar, kita pada bagian folder dari pada Sikaso, kita pindahkan dengan mengetik Ctrl X. Nah, Ctrl X. Lalu kita coba pindahkan ke drive yang berlainan. Misalkan drive D. Kalau saya mau mencari drive D, misalkan drive D. Misalkan saya pilih di drive D. Oke. Kalau sudah, kita Ctrl V. Sorry, salah. Kita nah nih di folder kita pindah ke paste ya. Nah, kita moving ke sini di D. Misalkan saya taruhnya di drive D. Nah, ini sudah ada, tapi kan nggak muncul di atas. Biasanya kita refresh lah biar muncul. Tapi biasanya munculnya di bawah dia. Kita refresh, maka dia akan ada di atas. Nah, pasti folder ada di bagian atas. Kalau file pasti ke bawah. Oke, nah ini udah selesai nih Bapak Ibu. Nah, ini udah pindah. Dia ada sekarang di local disk D atau di drive D. Nah, kejadiannya coba kita buka. Kalau kita sudah buka di sini, ini bukanya sifatnya hanya sekali. Coba, bener nggak sekali? Find datanya, kemudian tadi bukan di download ya sekarang, tapi dia sudah ada di D, local disk D. Dia ada di Sikaso. Kemudian kita pilih data, kemudian open. Nah, ini langsung muncul Bapak Ibu. Nah, celing. Nah, langsung kan nggak kayak tadi kita harus merge mailing, merge file dan sebagainya. Kemudian kita coba mailing. Nah, ini langsung terbuka nih. Tuh, menu-menunya langsung terbuka, previewnya kita coba. Langsung bisa ya Bapak Ibu. Nah, tuh langsung bisa. Oke, kita coba save. Ini kita kembalikan lagi, kita coba save. Nah, Ctrl S. Ctrl plus S ya. Kemudian kita buka keluar X. Nah, sudah selesai, coba kita buka. Nah, kita buka, pasti muncul awalnya selalu seperti ini. Lalu kita coba yes. Nah, sudah tidak ada arahnya yang tadi mencari data sudah tidak perlu lagi seperti tadi kalau di di drive C ya atau local disk C. Dan ini kita coba mailingnya apakah berfungsi. Nah, sudah berfungsi ternyata. Nah, terus previewnya kita lihat sudah bisa juga. Jadi sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi cara mengatasinya demikian. Oke, ini kita X. Kemudian untuk kartu soalnya seperti biasa sama juga Bapak Ibu. Nah, ini kita buka, pasti kejadiannya seperti ini. Dan ini pasti munculnya ini dulu untuk pertama kalinya. Karena belum kita lihat data source-nya ada di mana. Bapak Ibu seperti tadi mencarinya bukan di download lagi, tapi tadi sudah pindah di local disk D atau drive D. Kita pilih Sikaso, pilih selalu data, dan open. Nah, kita cek nih Bapak Ibu nih. Nah, kita sudah punya. Jadi ini seperti ini. Ya, ini adalah yang kita sebut kartu soal. Nah, kartu soalnya di sini tahunnya nanti bisa diganti Bapak Ibu ya. Sekarang kan misalkan tahun pembelajaran 2002, kemudian di sini 2003. Nah, ini bisa diganti. Untuk mata pelajarannya matematika, namanya bisa diganti. Ini untuk semesternya semester 2 diganti, silahkan. Kelasnya kelas 11 atau kelas berapapun. Nah, ini sudah. Nah, di sini juga sudah oke. Nah, ini bisa lagi Ctrl S. Nah, sudah, kita coba mailingnya berhasil nggak nih. Nah, di mailingnya kita klik pada bagian untuk logo dan nama sekolah juga bisa tinggal diganti seperti biasa. Ini tidak saya buat mailing lagi karena ini sifatnya manual. Jadi bisa Bapak Ibu ganti dan sebagainya. Untuk logo pun juga sama. Kalau untuk menggantikan logo ya klik saja, kemudian klik kanan. Nah, ini kemudian change picture. Nah, itu bisa langsung ganti. Kemudian sudah, kita coba preview resultnya. Nah, preview resultnya seperti tadi ini Bapak Ibu nih. Di sini kan ada pada bagian alasan termasuk quotes. Nah, ini tadi kan saya kan buatnya alasan termasuk quotes ya. Padahal di bagian di sininya adalah
salah, tapi tadi sudah saya ganti jadi keterangan. Nah, jadi ini Bapak Ibu juga menggantinya sebanyak 4 kali, tinggal ngeklik saja. No, oke, sebanyak 40 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada banyak sekali. Oke, kita udah sampai berapa ini? Yuk, sampai berhenti ya. Nah, oke, udah selesai. Kita cek di sini. Nah, ini gambarnya sudah muncul. Perhatikan level kognitif. Nah, ini pedoman kriteria jabatan. Nah, ini keterangannya. Keterangannya apa di sini? Nah, ini kan keterangannya kan ini kan Bapak Ibu kan tadi kan sudah menggantinya ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau tadi keterangannya diganti, nah, maka Bapak Ibu nanti di sininya kan ada bermasalah nih. Coba kalau kita balikan rumusnya. Nah, rumusnya dibalik. Tadi kalau yang tadi diganti pada bagian atas ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nih bagian keterangannya harusnya bukan no. Nah, di sininya kan salah nih Bapak Ibu nih, harus bukan no ya. Tapi kita gantinya apa? Nah, gantinya adalah dengan insert merge-nya. Pilih di sini gantinya sesuai apa? Keterangan. Maka di sini tulisnya keterangan. Oke, nah ini kan udah bisa nih. Kalau misalkan ini yang lainnya pasti kan bergantian. Nah, Bapak Ibu cukup klik Ctrl C, kemudian pindahkan ke bawahnya. Karena tadi Bapak Ibu sudah menggantinya. Nah, makanya saran saya untuk yang bagian atas jangan diganti. Nah, kalau mau diganti ya memang boleh, tapi semuanya harus diganti. Ini kan sudah ada saya ganti ya Bapak Ibu ya. Kita coba. Kita klik ya previewnya. Apa yang terjadi? Nah, kita klik. Oke, pada bagian keterangannya di sini akan muncul. Nah, di sini nih. Nah, keterangannya masih muncul. Oh, masih muncul apa nih nomor? Harusnya sudah muncul keterangan. Oke, kita coba. Nah, ini masih muncul nomor ya. Coba nanti kemudian keterangan, Ctrl save, kita save dulu. Sudah, kita coba previewnya. Hasilnya apakah bisa? Nah, keterangannya sudah muncul ya. Soal ini termasuk soal hoax. Nah, pada bagian bawahnya kan tidak muncul nih, karena memang belum ada. Jadi seperti tadi Bapak Ibu. Jadi kalau sudah muncul, maka akan muncul di sini. Nah, ini untuk yang soal bagaimana nih? Untuk soal kan ini kan bukan soal uraian. Di sini soalnya adalah pilihan berganda. Nah, saya ikut beberapa workshop, ternyata bukan pilihan berganda. Kalau berganda biasanya kan hanya 2 soal, yaitu benar atau salah. Oke, berarti biasanya diganti dengan pilihan jamak. Nah, jadi pilihan jamak. Nah, optionnya di sini pilihan jamak optionnya kan ada 5, tapi ternyata tidak muncul. Bagaimana cara memunculkannya? Oke, seperti tadi dulu dimunculkannya adalah dengan cara dibuka rumusnya dulu. Nah, ini butir soal, Bapak Ibu enter. Setelah Bapak Ibu enter, Bapak Ibu coba ke home, kemudian pilih untuk numbering ya. Numberingnya pilih yang ABCD-nya huruf besar. Nah, kan sudah muncul nih. Kalau sudah muncul, kita Bapak Ibu kembali ke mailing, kemudian insert merge file. Bapak Ibu pilih yang A. Nah, kemudian enter. Kemudian Bapak Ibu pilih lagi option B, kemudian enter. Kemudian Bapak Ibu pilih kembali option C, enter. Pilih lagi merge insert file-nya, pilih option D, dan terakhir adalah option yang E. Oke, seperti ini. Artinya sudah seperti biasa, Ctrl save. Nah, bagaimana untuk yang di bawahnya? Nah, bagaimana untuk yang di bawahnya? Bapak Ibu cukup mengcopy paste saja. Berarti misalkan Ctrl C, kemudian pada bagian bawahnya di sini dibutir soal ya. Dibutir soal seperti ini, terus enter. Kemudian Bapak Ibu Ctrl V. Nah, muncul. Nah, biasanya bentuknya jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, nggak perlu khawatir. Pindahkan kursornya ke yang D, kedip-kedipnya, Bapak Ibu tekan delete. Nah, dia akan ada di sini.
Bapak Ibu setelah sampai di situ, Bapak Ibu cukup tekan enter. Nah, selesai. Oke, bisa ya? Nah, itu gampang. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah selesai nih. Dan begitu seterusnya, tinggal di copy paste. Bapak Ibu, kita coba optionnya muncul nggak ya? Nah, preview kita coba. Kita coba di preview resultnya. Nah, kita lihat optionnya. Nah, muncul A4, B8, C10, D12, E18. Jawabannya C. Keterangannya soal host. Gambarnya pun akan langsung muncul. Jadi kalau beberapa aplikasi yang saya pernah pakai, aplikasi milik orang, yaitu menggunakan berbasis Excel, Microsoft Excel, itu ternyata gambarnya tidak bisa keluar. Nah, ini jadi dengan menggunakan seperti ini, gambarnya keluar. Nah, bagaimana misalkan kasusnya untuk rumus? Kalau beberapa rumus itu karena apa ya, ini aplikasi ini kan sudah di Word 2010, saya punya ini 2013 malah. 2013 itu pada bagian equation-nya itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi equation terakhir adalah equation 4.0. Di equation itu masih compatible dengan rumus-rumus atau equation yang ada pada kalau tulisan matematika, kimia, ataupun fisika. Nah, terus kalau sekarang bukan equation lagi, tapi masuknya ke Word ya. Kalau misalkan kita masuk ini tetap equation, tapi ini bukan equation-nya tidak bisa digunakan ke sini ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa. Jadi tidak compatible. Jadi begitu misalkan dimasukkan ke dalam sini pun, nah itu nanti bermasalah. Nah, bermasalahnya kenapa ya? Nah, biasanya nggak convert. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Biasanya saya mengatasinya adalah saya mengetikkan dulu di Word biasa, di Word yang normalnya, Word. Kemudian saya ketikkan equation tadi, kemudian saya jadikan foto. Nah, fotonya itu nanti Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi yang memang bawaan dari Microsoft Office ya, bawaan Office yaitu Snipping Tools bisa. Ini bawaan dari Word, shotgun Word ya, Office ya, Microsoft Office-nya. Jadi bawaan Snipping Tools. Bisa juga pakai Lighting Tools, bisa juga pakai yang lainnya, apapun bisa. Jadi bisa nanti cara kerjanya sama saja. Misalkan kalau misalkan saya menggunakan ini, saya klik New. Nah, ini kan akan ada buram. Nah, ini Bapak Ibu bisa kemudian kita klik kiri. Nah, klik kiri, terus Bapak Ibu tinggal menarik saja. Nah, ini gambarnya. Dia gambarnya akan tercipta sendiri. Nah, ini simpan. Klik save, nanti tulis namanya. Nanti dia akan tersimpan. Nah, simpannya di mana? Biasanya simpannya tergantung Bapak Ibu mau naruh simpannya di mana. Ya, bisa ada di drive dan sebagainya. Apakah ini, nah bentuknya kan Snipping Tools itu bentuknya nanti PNG biasanya. Nah, ini kan saya tidak mau simpan, maka saya klik no. Oke. Nah, kalau itu nanti akan tersimpan, dan di situ Bapak Ibu tinggal menaruhkan informasinya dengan cara insert. Nah, seperti biasa insert kemudian picture. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini saya save. Oke, nah ini checker tadi ya, ini cancel. Oke, ini tadi karena saya menggunakan equation yang tadi nih tadi. Nah, itu tadi biasanya nanti munculnya seperti tadi kalau ketika saya save seperti ini. Jadi saya continue. Oke. Nah, kemudian ini semua sudah, kartu soal sudah. Jadi misalkan saya ketik mailingnya lagi, kemudian preview kita ini dia akan kembali ke rumus seperti biasa. Nah, oke. Nah, rumusnya. Ya, untuk yang bawahnya pun juga tetap sama. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal copy paste. Kemudian ini kan nanti berlebih ya Bapak Ibu ya. Karena ini kan ada 40 soal, Bapak Ibu bisa menghapusnya. Ataupun tidak perlu dihapus juga nggak masalah. Nah, jadi ada 40 soal ini. Bagaimana kalau misalkan bentuknya uraian? Bapak Ibu juga bisa. Nah, berarti yang tadinya ABCD ini kita hapus. Nah, untuk kunci jawabannya Bapak Ibu menuliskannya seperti biasa, berarti di data. Ya, untuk ABC-nya dikosongkan saja berarti. Kunci jawabannya diganti. Jadi pasti kuncinya Bapak Ibu
mengetikkan jawabannya sesuai. Jadi mengetikkannya, oke. Ini saya keluarkan, close. Oke, Simo belum di save ya. Saya save, kemudian di close. Nah, ini Bapak Ibu nggak perlu takut. Jadi pas tadi kisi-kisi ya kartu soal ya, kalau saya buka lagi, maka tampilannya akan seperti ini, muncul seperti ini selalu ya, karena ini adalah proses dari mailing ya, mailing merge. Nah, ini kemudian kalau kita yes, dia langsung tanpa mencari find source. Nah, muncul langsung seperti ini. Oke, saya tutup kembali. Nah, kemudian pada bagian naskah soal bagaimana? Naskah soal kan ini kan dari tadi kita belum proses mailing ya. Maka kalau kita yes, maka dia akan muncul find data source. Seperti biasa, kita cari find data source-nya. Data source-nya tadi ada di D. Nah, di D, kita di D, Sikaso. Bukan di download lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah. Kemudian pilih data, kemudian open. Nah, ini sifatnya hanya sekali. Nah, jadi hanya sekali. Jadi ketika, nah ini munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah ini, jadi bentuknya vertikal ke bawah ya Bapak Ibu ya. Nah terus sampai 40 soal. Oke, ini sampai 40 soal. Nah kemudian Bapak Ibu, untuk melihat hasilnya kita pilih mailing, tabs mailing, kemudian langsung ini sudah kebuka semua ya. Kemudian preview result. Ketika di preview result, Bapak Ibu langsung di sini ada gambarnya muncul. Jadi muncul di kisi-kisi, muncul di naskah soal. Jadi Bapak Ibu langsung ke naskah soal. Jadi prosesnya sesuai. Nah, untuk tahun pelajaran bisa diganti manual, mata pelajaran, waktu, kelas, dan pengajarnya. Untuk nama-nama di atasnya pun juga sama. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ini jauh lebih baik. Nah, oke. Jadi ini open source, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Jadi bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa Ctrl F. Nah, ini. Kemudian kita save. Kalau itu pasti continue pilihnya Bapak Ibu ya. Kemudian jangan lupa kita close. Nah, setelah di close, Bapak Ibu coba lagi. Mau nyoba misalkan, yakin nggak ya tadi apa yang dijelaskan itu. Nah, ini muncul pasti selalu seperti ini ya. Kemudian kita coba yes. Nah, tanpa mencari finding source-nya, langsung menuju ke soalnya. Kita coba ke mailingnya, kita coba previewnya kita hilangkan, dia akan kembali ke rumusnya. Ya, jangan lupa membiasakan Ctrl Save untuk mencegah terjadinya crash. Kita close. Nah, ini pada bagian yang terakhir yaitu kunci jawaban Bapak Ibu. Kunci jawaban. Kalau kita buka pertama kali, maka akan muncul seperti ini juga biasa. Lalu akan muncul juga find data source. Seperti biasa, data source-nya kita cari di drive D atau local disk D. Kemudian Sikaso-nya kita open, double klik boleh. Di double klik sekali juga nggak masalah Bapak Ibu. Nah, double klik saya lakukan tadi. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Ini tahunnya bisa diganti, mata pelajaran, kelas, semester, dan penyusunnya. Kemudian logonya juga bisa diganti. Kita coba lihat cek di mailingnya, datanya juga sudah terbuka. Kemudian kita lihat previewnya, maka jawabannya akan muncul. Nah, ini muncul jawabannya hanya C, karena tadi saya mencobanya hanya satu soal saja. Oke. Nah, ini ada 40 soal. Bapak Ibu bisa menguranginya, bisa juga menambahkannya. Silahkan. Kemudian kita kembalikan lagi. Kita save, jangan lupa. Ctrl save, kemudian kita X untuk close-nya. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau kita penasaran, buka lagi kunci jawabannya. Maka muncul seperti biasa. Lalu kita yes. Dan di sini selesai tanpa mencari find data source-nya. Jadi Bapak Ibu bisa keluarkan lagi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, yang Bapak Ibu fokuskan adalah pertama tadi adalah buka datanya setelah hasil downloadan. Kemudian Bapak Ibu masukkan dalam satu folder. Setelah dalam satu folder, Bapak Ibu jangan lupa pindahkan dari local disk C atau tadi hasil downloadannya, pindahkan ke local disk yang lainnya atau di drive D atau di drive lainnya. Bagaimana kalau misalkan drive-nya hanya C saja?
Nah, mau nggak mau Bapak Ibu menggunakan flash disk sebagai lokal disk yang lainnya. Nah, itu untuk mencegah terjadi crash seperti tadi. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, untuk pada bagian headernya, pada bagian yang di atasnya Bapak Ibu, jangan diganti. Nanti kalau diganti seperti tadi, nah pada bagian keterangannya ini, Bapak Ibu harus mengulang rumusnya tadi, copy paste. Nah, kalau mau jadi apa adanya biarkan saja di sana. Nah, yang Bapak Ibu ganti hanya pada bagian yang di bawahnya saja, di bawah headernya. Oke, di bawah headernya sudah. Ini semua sudah. Demikian pembahasan saya tentang Sikaso. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu tetap kunjungi blog saya. Nah, untuk perkembangan dari pendidikan lebih baik. Oke, ada mulai dari Sikaso. Apa aja sih aplikasi yang sudah saya buat? Di sini aplikasi yang sudah saya buat adalah Anbuso. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan analisis, setelah melakukan ulangan harian maupun ulangan tengah semester ataupun PAS ataupun PAT, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi saya yang berikutnya, yaitu aplikasi analisis butir soal. Aplikasi ini sangat mudah digunakan, Bapak Ibu hanya sekali saja download di sini. Ini adalah penampakannya Bapak Ibu ya, penampakan yang sudah saya buatkan. Nah, ini sama. Oke, Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian unduh di sini. Ini aplikasinya ini adalah berbasis Excel, jadi Microsoft Excel, karena menggunakan rumus-rumus. Jadi agar memudahkan saya menghitung rumusnya, jadi saya menggunakan aplikasi Excel-nya. Oke, demikian pembahasan saya tentang tutorial saya mengenai aplikasi Sikaso dan beberapa aplikasi lainnya, yaitu salah satu Anbuso. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Terima kasih, Mr. Anang Med, berbagi untuk menginspirasi. Salam Sim Kostan, Mr. Anang Med.